Sebelumnya kedengaran nggak suaraku teman-teman? Kedengeran. Terdengar, Min. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman udah menyempatkan waktunya untuk diskusi terkait mata kuliah Statistik Pendidikan. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya. Nah, mungkin dari aku dulu sebagai moderator, perkenalkan. Nama saya Jasmine Filza Isma Putri Astri dengan NIM 200611100083. Bisa dilanjut oleh teman-teman, persilahkan. Perkenalkan, nama saya Zamrotun Maulidia dengan NIM 200611100088. Bisa dilanjut. Perkenalkan, nama saya Sri Sukma Intiani dengan NIM 200611100117. Perkenalkan, nama saya Jayanti Wiulansari dengan NIM 20061110001000. Baik, terima kasih buat teman-teman ya udah memperkenalkan dirinya juga. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan diskusi terkait pengujian hipotesis. Kan di PPP sampai di share screen kan sudah ada ya, udah muncul juga terkait ada beberapa pertanyaan. Nah, langsung saja untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kesalahan tipe 1 dan tipe 2 dalam pengujian hipotesis? Mungkin dari teman-teman ada pendapat terkait untuk pertanyaan nomor 1, dipersilakan. Izin mencoba menjawab pertanyaan moderator, apakah diperbolehkan? Diperkenankan, mungkin agak dekat lagi ya biar dengar suaranya. Oke. Baik, terima kasih moderator. Dari referensi yang saya dapat bahwa kesalahan tipe 1 adalah keputusan untuk menolak HO apabila secara realita hipotesis HO benar, yang seharusnya diterima. Secara singkat ditulis dengan menolak HO yang benar. Yang kedua, kesalahan tipe 2 adalah keputusan untuk menerima HO apabila secara realita HO yang salah seharusnya ditolak. Secara singkat ditulis dengan menerima HO yang salah. Itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Riris atas pendapatnya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin berpendapat, dipersilakan. Moderator ingin meluruskan sedikit bahwa pembacaan HO itu adalah hipotesis 0 atau H0. Baik, terima kasih Zamrotun. Mungkin dari Jayanti ingin mengutarakan pendapatnya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin sedikit menambahkan bahwasanya perbandingan satu dan kesalahan tipe 2, yang kesalahan tipe 1 yaitu mengacu pada tidak diterimanya hipotesis yang seharusnya diterima. Jadi setara dengan salah positif. Dan kesalahan pada tipe 2 yaitu penerimaan hipotesis yang seharusnya ditolak, yang setara dengan salah negatif. Cukup itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tambahan dari Jayanti. Di sini juga saya akan menambahkan sedikit terkait pertanyaan nomor 1. Memang benar yang dikatakan oleh teman-teman tadi, yang dikatakan oleh Saudari Riris dan juga Saudari Jayanti, bahwa untuk kesalahan tipe 1 yakni ada menolak hipotesis yang seharusnya diterima, kemudian dinotasikan dengan peluang. Kemudian ada juga didefinisikan, yakni peluang untuk menolak H0 padahal seharusnya menerima hipotesis tersebut.
Kemudian untuk kesalahan tipe 2 yakni menerima hipotesis yang seharusnya ditolak, kemudian dinotasikan dengan simbol B seperti ini, kemudian didefinisikan sebagai peluang untuk menerima H0 padahal seharusnya menolak hipotesis tersebut. Di bawahnya juga ada, nanti bisa teman-teman baca. Kemarin saya mendapatkan referensi ini juga, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Nanti saya kirim ke grup juga. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Mungkin langsung saja ya ke pertanyaan yang kedua, yakni bila nilai statistik atau data sampel yang diperoleh dari hasil pengumpulan data sama dengan nilai parameter populasi, maka adakah kesalahan dalam pengujian hipotesis? Di sini saya akan mengungkapkan pendapat terkait pertanyaan nomor 2, yaitu sebentar. Untuk yang nomor 2, jadi jika data sampelnya sama dengan nilai parameter, justru hipotesisnya 100% diterima. Jadi otomatis tidak ada kesalahan selama data sampelnya masih ada di lingkup nilai internal itu. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan terkait pertanyaan nomor 2, dipersilakan. Mohon izin menambahkan moderator. Baik, dipersilakan Samrotun. Apakah suara saya? Jadi pada nilai statistik atau data sampel yang diperoleh dari hasil pengumpulan data sama dengan nilai parameter populasi, maka tidak akan ada kesalahan pengujian hipotesisnya karena memang 100% diterima dan 100% itu benar. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan dan saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Semprotun atas tambahannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, bisa dilanjut ke pertanyaan nomor 3 ya. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, yakni kesalahan dalam pengujian hipotesis dinyatakan dalam bentuk peluang, yang biasanya telah ditentukan berdasarkan tabel yaitu 1% dan 5%. Apa yang dimaksud kesalahan 1% dan 5% dalam pengujian hipotesis tersebut? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin berpendapat, dipersilakan. Mohon izin moderator ingin berpendapat, apakah diperkenankan? Diperkenankan, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kesalahan dalam pengujian hipotesis yang dinyatakan dalam bentuk peluang yang biasanya telah ditentukan berdasarkan tabel yaitu 1% dan 5%. Pada kesalahan 1% itu artinya kemungkinan terjadi kesalahan menolak hipotesis 0 yang seharusnya diterima adalah 1% atau 90%, maksud saya 99% yakin bahwa keputusan menolak hipotesis 0 adalah benar karena bentuk peluang itu sendiri adalah nilai keyakinan atau kepercayaan di mana pada lingkungan pendidikan itu biasanya yang dipakai atau toleransi kesalahan yang masih bisa dipakai itu adalah 5%. Mungkin itu jawaban atau pendapat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari Saudari Zamrotun. Di sini juga saya ingin menambahkan sedikit terkait pertanyaan nomor 3. Memang benar yang dikatakan oleh Saudari Zamrotun
untuk peluang 5%, artinya kemungkinan terjadi kesalahan menolak hipotesis nol yang seharusnya diterima adalah 5%, atau 95% yakin bahwa keputusan menolak hipotesis nol adalah benar. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan juga, dipersilakan. Sepertinya sudah tidak ada, Mbak Jasmine. Baik, jika memang tidak ada yang ingin menambahkan, jadi untuk diskusi terkait pertanyaan mengenai pengujian hipotesis telah terjawab semua, nggih. Baik, mungkin dari sini teman-teman ada yang ingin menyimpulkan terkait mulai dari pertanyaan nomor 1 hingga pertanyaan nomor 3. Mungkin nanti bisa dibuat apa ya, di apa sih namanya, kayak gantian gitu, mungkin nanti ngomongnya gitu juga gak apa-apa, atau mungkin satu orang yang ngomong juga gak apa-apa. Mungkin ada. Izin menyimpulkan seluruh jawaban ataupun diskusi pada malam hari ini, moderator, tentang 3 pertanyaan tersebut. Dipersilakan Saudari Zamrotun. Yang dimaksud kesalahan tipe 1 di mana menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Kemudian yang dimaksud kesalahan tipe 2 adalah menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Kemudian mengenai pertanyaan kedua itu bila nilai statistik atau data sampel yang diperoleh dari hasil pengumpulan data sama dengan nilai parameter, itu tidak ada kesalahan dalam pengujian hipotesisnya, karena dapat disimpulkan bahwa hipotesisnya itu 100% benar dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Kemudian pada soal yang ketiga, yakni kesalahan pengujian hipotesis yang dinyatakan dalam 1% atau dan 5%, itu apabila kesalahan 1%, maka besar batas toleransi yang diterima dari hasil hipotesisnya adalah 1%. Kemudian yang 5% itu kemungkinan terjadinya kesalahan menolak hipotesis nol yang seharusnya diterima adalah 5%, atau 95% yakin bahwa keputusan menolak hipotesis nol adalah benar. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari diskusi dan materi yang dapat saya terima pada malam hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih Saudari Zamrotun sudah memaparkan kesimpulan terkait pertanyaan mengenai pengujian hipotesis. Baik, pertanyaan juga sudah telah terjawab semua dan sudah dapat ditarik kesimpulan. Mungkin untuk diskusi pada malam hari ini saya akhiri, tapi sebelum itu saya mau screen record dulu ya. Maksudnya yang hadir untuk malam hari ini, dan juga saya mohon maaf kepada Ibu Umi bahwasanya untuk Saudari Riris memang untuk saat ini tidak muncul di dalam record saya, tapi alhamdulillah untuk suara Saudari Riris sudah terekam tapi tidak muncul wajahnya. Mungkin memang terkendala dari Google Meet saya ataupun Google Meet Saudari Riris. Tapi di sini saya akan membuktikan bahwasanya memang Saudari Riris sudah aktif dalam mengikuti diskusi malam hari ini dan juga mengikuti Meet pada malam hari ini. Sebentar, saya record dulu. Nah, sudah. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir meskipun malam-malam seperti ini ya. Maaf juga sudah mengganggu waktu tidurnya, waktu istirahatnya. Baik,
biar gak terlalu malam, biar cepat segera istirahat. Saya akhiri diskusi pada malam hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.